Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita mengenai jabatan dari kepala daerah yang banyak menarik perhatian masyarakat karena 2022 dan 2023 nanti ada 271 daerah yang akan kosong. Kita akan membahas bersama dengan peneliti Perludem, ada Bang Fadli Ramadhanil. Selamat malam Bang Fadli. Selamat malam, Mas. Baik Bang Fadli, setuju atau tidak ini rencana dari Kementerian Dalam Negeri yang akan menyatakan 271 kepala daerah yang kosong akan diisi oleh TNI dan juga Polri? Menurut saya itu potensial akan jadi persoalan ya, karena ada beberapa hal prinsip yang mestinya diperhatikan oleh pemerintah. Pertama, kita mesti tetap memenuhi prinsip supremasi sipil dalam kepemimpinan politik. Dan posisi kepala daerah itu adalah posisi jabatan politik yang mesti diisi oleh orang dan berdiri di atas supremasi sipil begitu. Nah, kalau kemudian nanti penjabat kepala daerah itu diisi oleh TNI atau Polri aktif, itu berpotensi ya akan menggeser prinsip supremasi sipil dalam kepemimpinan politik yang mestinya harus terus dijaga. Nah, yang kedua, harus dipahami bahwa posisi kepala daerah itu adalah jabatan politik, dan TNI dan Polri aktif nggak boleh berpolitik. Politik TNI dan Polri itu adalah politik negara dan mereka nggak boleh berpolitik praktis. Nah, makanya ini harus jadi refleksi yang serius bagi pemerintah, karena terkait dengan adanya ratusan posisi kepala daerah yang akan kosong disebabkan oleh masa jabatannya berakhir ya di tahun 2022, ini adalah sesuatu yang sudah disadari dari awal oleh pemerintah sebetulnya. Nah, oleh sebab itu yang paling ideal adalah tetap mengagendakan proses pemilihan sesuai dengan jadwal habisnya masa jabatan kepala daerah tersebut. Nah, Artinya makanya ini sudah mengkonfirmasi sebetulnya bahwa memaksakan penyelenggaraan pilkada serentak nasional itu baru dilaksanakan di tahun 2024 membuat sebuah persoalan. Karena persoalan itu kosongnya posisi kepala daerah dalam jumlah yang banyak dan di rentang waktu yang sangat lama. Nah, menurut saya ini satu pengakuan sebetulnya dari pemerintah, dan agak aneh juga kenapa kemudian yang dikedepankan adalah berencana menunjuk TNI dan Polri aktif, padahal dalam undang-undang pilkada itu jelas disebutkan yang menjadi penjabat itu adalah jabatan pimpinan tinggi media dan jabatan pimpinan tinggi pratama, dan dalam nomenklatur undang-undang ASN itu adalah posisi untuk ASN, bukan untuk TNI Polri aktif, itu nomenklatur jabatan untuk ASN. Nah, jadi prinsipnya menurut saya hal itu yang mesti diperhatikan oleh pemerintah. Nah, perlu diperhatikan pemerintah, tapi ini waktunya hanya tidak sampai full 12 bulan atau 1 tahun lagi, Bang Fadli. Jadi apa yang harus dilakukan? Dan ini sebenarnya salahnya di mana? Apakah memang pada saat menentukan Pilkada Serentak 2024 pemerintah tidak memetakan hal ini, atau memang karena sekarang yang sudah mulai mendekati baru mungkin pihak-pihak yang terkait malah justru protes? Sebabnya adalah pemerintah membiarkan revisi undang-undang pilkada itu nggak dilakukan, sehingga Pilkada Serentak Nasional itu tetap dilaksanakan di tahun 2024. Semua pihak kan sadar ya, sejak revisi Undang-Undang Pilkada tahun 2016, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, itu pengaturan Pilkada Serentak secara nasional di 2024 itu sudah disahkan. Nah, semua orang sudah tahu bahwa nanti akan ada penjabat yang sangat lama di tahun 2022 sampai 2024. Dan dari awal pun pemerintah dan DPR sudah menyadari itu. Dan proses revisi undang-undang kan sebetulnya sudah dilakukan ya kemarin. Tapi kemudian tiba-tiba dibatalkan tanpa alasan yang jelas. Nah, ini juga yang menurut saya pemerintah mestinya mengevaluasi lagi sikap ini. Nah, satu hal juga tidak hanya soal TNI, tidak hanya soal penjabat dan siapa yang akan isi posisi pejabat kepala daerah itu ya. Persoalan bahwa posisi definitif kepala daerah kosong dalam waktu yang sangat lama itu persoalan yang sangat serius. Coba bayangkan, Mas. Gubernur DKI, Gubernur Banten, Aceh, Bangka Belitung, itu akan habis di tahun 2022 masa jabatannya. Nah, pilkada baru akan dilaksanakan di bulan November 2024. Dan kemungkinan besar baru akan ada kepala daerah definitif itu di
pertengahan atau triwulan pertama lah tahun 2023. Nah, bisa dibayangkan itu betapa panjangnya masa penjabat hingga sampai 2,5 tahun. 2,5 tahun itu menurut putusan MK sudah terhitung satu periodisasi masa jabatan. Nah, bagaimana ini prinsip kepemimpinan politik yang harus berjalan dalam satu siklus pemilu 5 tahunan tidak dilakukan oleh pemerintah karena diisi oleh pejabat yang sangat lama. Jadi ini tidak, kalau persoalan rencana pengisian TNI Polri itu satu persoalan ya, yang menurut saya ini merupakan sesuatu yang janggal juga. Kenapa TNI Polri aktif yang mau mengisi posisi penjabat. Tapi satu hal yang mendasar juga yang harus disadari oleh pemerintah adalah soal persoalan penjabat yang sangat lama. Artinya nanti akan banyak daerah yang akan diisi oleh seorang pejabat kepala daerah yang tidak dipilih melalui mekanisme demokratis dalam waktu yang sangat lama, bahkan sudah terhitung satu periode masa jabatan. Bisa dihitung bagaimana itu dia menentukan RPJMN dan lain sebagainya. Apa dasarnya? Padahal dia bukan seorang kepala daerah yang dipilih melalui sebuah proses yang demokratis. Ini problem yang serius juga menurut saya. Nah, jika mau revisi undang-undang, tapi saat ini Kemendagri belum ada omongan ke DPR untuk membahas hal ini. Itu yang aneh. Sudah tahu ada persoalan di depan mata, tapi tidak mau merevisi undang-undang pemilu. Nah, artinya dalam waktu sesingkat ini itu tidak akan terjadi menurut Anda? Ya harusnya harus terjadi. Bahwa soal, ini prinsipnya Mas, dalam menyusun sebuah kerangka hukum, kan pemerintah dan DPR itu harus memperhatikan ya, bagaimana politik hukum mereka sebagai pembentuk undang-undang untuk merespon semua persoalan-persoalan kenegaraan. Ini kan sudah ada persoalan dan mestinya mereka responsif menjawab persoalan itu agar kemudian tidak terjadi kendala-kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, ini aneh, sudah tahu ada persoalan. Persoalannya apa? Masa penjabat kepala daerah akan sangat lama, jumlahnya sangat banyak, bisa lebih dari 2 tahun, sementara undang-undang pilkada hanya memperbolehkan penjabat 2 tahun, tapi tetap tidak mau merevisi aturannya. Itu kan aneh sekali menurut saya ya. Nah, Bang Fadli, seberapa besar memang jika TNI dan Polri menjadi kepala daerah, seberapa besar pengaruhnya kepada dunia politik Indonesia? Apalagi ini menjelang 2024, nanti pilkada serentak yang diselenggarakan secara bersamaan. Ini poin penting menurut saya. Posisi kepala daerah itu adalah jabatan politik, yang dia tidak mungkin menghindar dari kepentingan politik, terutama kepentingan politik kontestasi pemilu. TNI dan Polri itu tidak boleh berpolitik. Mereka adalah alat negara yang sudah punya fungsi dan kewenangan sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri. Kalau kemudian mereka mengisi penjabat kepala daerah dan juga berhadapan dengan situasi politik 2024, sangat rentan kemudian TNI Polri aktif ini akan digiring kepada kepentingan kontestasi pemilu 2024. Sementara mereka nggak boleh berpolitik. Nah, ini persoalan krusial menurut saya yang semestinya dijawab oleh pemerintah dengan memperbaiki jadwal politik 2024. Nah, sementara mereka nggak boleh berpolitik. Itu soalnya. Baik. Nah, tapi ini sulitnya. Belum lagi tadi persoalan supremasi sipil dalam kepemimpinan pejabat tinggi media. Untuk bupati wali kota itu pejabat tinggi pertama. Nah, semua dirjen, semua eselon 1 sekarang prinsipnya ya, yang perlu kemudian untuk dikembalikan adalah posisi TNI maupun Polri yang kemudian mendapatkan tugas khusus untuk bertemu untuk membahas hal ini. Terima kasih Bang Fadli Ramadhanil, peneliti Perludem telah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara. Pemirsa, perbincangan dengan narasumber lainnya kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami di Indonesia Bicara.